di kota Bengkulu. Jadi pada zaman masa Gubernur Joseph Caleb tahun 1714-1719, benteng ini didirikan sebagai benteng pertahanannya Inggris. Kita lihat. Ayo, ayo. Ini kita lihat tampak dari depan benteng Marlborough. Ini kalau kita mau melihat, ini benteng yang ada. Dulu di sini parit ini ada airnya. Sekarang tidak ada lagi. Nah, ini benteng. Mari kita lihat ke dalam. Ini Marlborough. Nah, kita lihat ini pintunya dari benteng tersebut. Ini pintu. Kemudian ini tulisan Healer International. Yang asli yang di dalam. Yang asli di dalam ya? Oke, ini kita siaran langsung supaya generasi muda tahu dia. Oh iya Pak. Situs. Kalau mau Bapak ini pemandunya lebih jelas. Wah, nggak apa-apa. Nanti saya sambil lihat ya. Terima kasih. Ini kita bisa melihat dari sini. Ini kita melihat ke atas benteng. Jadi di sini kita lihat arahnya adalah ke laut. Nah, lautnya di sana. Pantai panjang. Tapi sudah tertutup oleh bangunan-bangunan. Nah, ini di sana itu laut. Kita lihat. Jadi Inggris menempatkan benteng ini sebagai satu bentuk pertahanan. Ini makam Charles Murray, 7 Januari 1908, Thomas Berry 23 Desember 1807, Robert Hamilton 15 Desember 1793. Mungkin kita bisa melihat berilusi di sini benteng itu dikelilingi oleh air dan terjadi peperangan. Marlborough. Barak pegawai. Oh, ini di dalam ini benteng isinya ini anunya aja ya. Ini hawk up tentara Inggris. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai 18 berasal dari kata merchant yang artinya pedagang. Menjarah kekayaan alam Bengkulu. Ini kapal-kapalnya. Ini the history of Sumatra. Jadi kita harus membaca sejarah Nah, ini kita masuk ke dalam
bentengnya. Nah, ini meriam-meriamnya. Ini yang mungkin sudah ditaruh, yang sebenarnya meriam-meriam inilah yang digunakan pada saat peperangan. Ini dia. Jadi tempat-tempat bersejarah ini merupakan saksi sejarah terhadap perang kemerdekaan Indonesia. Kita patut berbangga kepada para pejuang-pejuang yang sudah memperjuangkan Indonesia ini untuk merdeka. Maka kita sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda bangsa, untuk mempertahankan kemerdekaan ini sampai titik darah penghabisan. Yuk, ya Pak. Kita melihat sampai ke belakang benteng ini. Nah, ini ke belakang ini kan laut. Laut. Sama di belakangnya. Dan ini laut dia. Sana laut. Jadi kalau kita mau melihat posisinya adalah memang untuk mempertahankan dari serangan laut. Nah, itu dia. Karena di sana lautnya. Itu lautnya. Pak. Ada tamu? Siap, ada kajas. Oh, Kadis kadis jasad. Siap. Kepala dinas Jasmani Angkatan Darat. Siap. Sendirian? Ini sama Pak Kolonel Lukman. Oh, siap. Tamunya Lanal. Oh, tamu lah. Penelitian di sini saya. Siap. Kalau bisa, makasih. Siap. Ya. Kita sambil melihat. Nah, itu dia. Ya. Ini meriam-meriamnya
yang digunakan pada masa perang tahun 1714, 1719 oleh Inggris. Ini dia meriam. Kita bisa melihat beberapa meriam yang sudah tua, tapi meriam-meriam inilah yang merupakan saksi sejarah. Dan meriam ini arahnya ke laut. Laut. Di sana. Di halaman lantai ini pernah berdiri bangunan yang dulunya berfungsi sebagai gudang atau storage penyimpanan hasil perdagangan Inggris dengan penduduk lokal yang akan dikirim ke Eropa. Foto di bawah diambil sekitar tahun 1900-an dengan beberapa tentara Belanda maupun Kenil yang sedang apel dengan membawa sepeda. Ini yang di depan ini dulu berdiri bangunan sebagai gudang atau tempat penyimpanan hasil perdagangan, storage. Kita lihat ke atas, naik ke atas, di mana di sini sebagai pos tinjau untuk meninjau musuh dari luar, dari laut. Nah, ini dia meriam. Meriamnya di sana adalah pantai panjang, laut bebas. Ini dia meriamnya. Demikian bisa saya sampaikan tentang situs-situs sejarah yang ada di Kota Bengkulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu dan tempat